Oke, hari ini kita akan bedah sebuah gagasan yang cukup besar ya. Kita akan melihatnya dari dua sudut pandang yang sangat berbeda tentang rantai-rantai tak kasat mata yang mungkin selama ini membentuk hidup kita. Yuk, langsung kita mulai. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya dalam banget ya, tapi coba deh kita renungkan bareng-bareng. Setiap hari kita kan ngikutin sebuah pola, sebuah ritme yang rasanya tuh ya wajar-wajar aja, normal. Tapi gimana kalau semua itu ternyata nggak sewajar yang kita kira? Mulai dari bel sekolah yang bunyi, jam kerja 9 to 5, semuanya itu kan sebuah kerangka. Nah, analisis yang mau kita bedah hari ini berargumen kalau kerangka ini tuh bukan kebetulan loh, tapi sebuah desain yang sengaja dibuat lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, untuk memahami desain ini, kita akan lihat dari dua kacamata yang beda banget. Di satu sisi, ada kritik sejarah yang nunjuk langsung ke para industrialis kayak John D. Rockefeller. Di sisi lain, ada peringatan akhir zaman dari seorang cendekiawan Islam, Sheikh Imran Hossein. Anehnya, meskipun datang dari dunia yang berbeda, kesimpulan mereka tuh mirip-mirip. Oke, kita mulai dari diagnosanya dulu. Gimana sih kedua pandangan ini mendiagnosa peradaban modern? Ternyata, dua-duanya sama-sama percaya kalau ada kekuatan tersembunyi yang secara aktif ngebentuk cara kita mikir, ngerasa, bahkan cara kita ngejalanin hidup. Kalau dari kacamata sejarah, fokusnya itu ke satu nama, John D. Rockefeller. Di awal abad ke-20, pabrik-pabriknya itu butuh tipe manusia yang baru. Nurut, tepat waktu, dan nggak banyak nanya. Jadi, lewat yayasannya, dia mendanai dan ngebentuk sistem pendidikan publik. Tujuannya bukan buat mencerdaskan, tapi buat menciptakan angkatan kerja yang gampang diatur. Nah, sekarang kita lompat ke perspektif yang satunya, yang eskatologis atau gampangnya yang berhubungan sama akhir zaman. Sheikh Imran Hossein nggak ngelihat ini sebagai konspirasi industri, tapi sebagai tanda-tanda akhir zaman yang muncul dalam sistem modern. Buat dia, sistem waktu dan keuangan kita sekarang ini sengaja dirancang untuk memutus hubungan spiritual manusia, yang ujung-ujungnya menciptakan kondisi yang ia sebut kebutaan batin. Oke, jadi kalau emang ini semua ada desainnya, terus alatnya apa dong? Nah, disinilah kedua pandangan ini ngasih jawaban yang menarik banget. Yang satu ngomongin kurikulum, yang satunya lagi ngomongin kalender. Coba kita lihat gimana keduanya nyambung. Nah, yang seru banget dari sini itu perbandingannya. Sistem Rockefeller itu pakai alat-alat yang kelihatan jelas. Kurikulum yang sama buat semua, jadwal kayak pabrik lengkap dengan bel, terus ada ujian buat ngukur kepatuhan. Di sisi lain, sistem yang digambarkan Sheikh Hossein itu alatnya lebih halus. Kalender bulan diganti kalender matahari, yang dia sebut matahari palsu, yang akhirnya ngacoin ritme alami manusia, plus sistem keuangan berbasis bunga yang rusak nilai yang sebenarnya. Jadi, sistem pendidikan ala Rockefeller ini intinya adalah soal rekayasa dari luar. Tujuannya buat ngebentuk perilaku. Anak-anak yang tadinya penuh rasa ingin tahu, masuk ke sistem, lalu keluar jadi lulusan yang siap jadi pegawai penurut. Fokusnya cuma satu, keseragaman dan efisiensi buat pasar kerja. Nah, sebaliknya, sistem matahari palsu ini kerjanya dari dalam. Menurut Sheikh Hossein, ketika manusia udah nggak lagi ngikutin ritme bulan, yang menurutnya adalah jantung waktu ilahi, hati mereka jadi nggak sinkron lagi. Ini bukan soal perilaku, tapi soal persepsi. Nah, disorientasi dari dalam inilah yang bikin seseorang jadi gampang banget percaya sama hal-hal yang palsu. Terus, ujung-ujungnya mau apa sih? Apa produk yang pengen diciptain sama kedua sistem ini? Hasil akhirnya, sekali lagi, nunjukin kesamaan yang agak mengerikan. Kalau dari sisi Rockefeller, tujuannya tuh belak-belakan banget, kayak yang dirangkum di kutipan yang sering dikaitkan sama dia ini. Bukan bangsa yang kritis dan nanya kenapa, tapi bangsa yang nurut dan ngerjain apa yang disuruh. Produknya adalah manusia pekerja. Dan ini dia padanannya dari Sheikh Hussein. Produk akhirnya adalah manusia yang buta batin. Mereka punya semua panca indera, punya gelar, punya pengetahuan, tapi nggak bisa melihat kebenaran yang hakiki. Mereka bisa dengerin informasi, tapi nggak bisa nangkap maknanya. Prosesnya tuh bener-bener bisa kita bayangin kayak jalur produksi di pabrik. Anak-anak masuk sebagai bahan mentah yang penuh potensi, terus mereka diproses lewat sistem yang lebih ngehargain hafalan daripada pemahaman, lebih ngehargain kepatuhan daripada keberanian. Hasilnya, produk jadi yang seragam, siap pakai untuk mesin industri. Kebutaan batin, di sisi lain, ini adalah kondisi di dalam diri. Ini bukan soal kurang informasi. Kata Sheikh Hussein, seseorang bisa aja punya gelar PhD dari universitas ternama. Tapi kalau hatinya nggak selaras, nur atau cahaya petunjuk ilahi itu nggak bisa masuk. Akibatnya, yaitu tadi, mereka nggak bisa memahami dunia di akhir zaman, kejebak dalam kepalsuan. Oke,
Sekarang gimana ceritanya di zaman sekarang? Gimana sistem-sistem yang umurnya udah seabad ini berevolusi di era digital kita? Apa rantai-rantai itu masih ada? Dan slide ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Ruang kelas fisik sekarang udah meluas jadi dunia digital. Kurikulum yang kaku diganti sama algoritma yang jauh lebih personal dan bikin kecanduan. Nah, di sisi lain, dalam tafsir Sheikh Hussein, binatang metaforis dari nubuat akhir zaman, Dabba, itu ditafsirkan sebagai gelombang elektromagnetik tak terlihat yang ada di mana-mana. Dan waktu yang terdistorsi, sekarang jadi notifikasi konstan yang mecah belah fokus kita. Coba deh kita pikirin, algoritma di HP kita itu kan non-stop ngajarin kita apa yang harus dipikirin, apa yang lagi tren, apa yang harus kita pengenin. Likes dan followers itu jadi sistem penilaian baru, semacam rapor yang diupdate tiap detik. Ini adalah mesin Rockefeller yang sekarang jalan sendiri, dan kita adalah pesertanya yang sukarela. Kalau dari kacamata eskatologis, evolusinya lebih nggak kelihatan. Menurut teori Sheikh Hussein, gelombang elektromagnetik yang terus-terusan ngebanjirin kita dari GPS dan menara seluler itu adalah dabah modern. Sesuatu yang memakan atau merusak properti internal manusia, kayak ingatan dan kemampuan buat terkoneksi secara spiritual. Intinya, membuat kita makin jauh dari kondisi alami kita. Jadi, poin kuncinya tuh ini, sistem yang sengaja dirancang lebih dari 100 tahun lalu buat efisiensi industri, sekarang udah berevolusi. Sistem ini nggak butuh lagi seorang Rockefeller buat ngawasin, dia jalan otomatis lewat teknologi. Dan kita, dengan setiap klik dan scroll, secara aktif ngerawat dan bahkan memperkuat sistem itu. Semua analisis ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Kalau sistem kontrol yang paling efektif adalah sistem yang nggak kita sadari, gimana caranya kita tahu kalau kita ini benar-benar bebas? Di dunia yang penuh sama algoritma dan gelombang tak kasat mata, mungkin bedanya rantai fisik sama rantai mental udah nggak begitu jelas lagi. Sesuatu untuk kita renungkan.